Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom, dan sebelum kita lanjutkan dialog kali ini ada suara warga terkait street race yang akan digelar di Ancol. Untuk wadahnya sih ya, kalau menurut saya setuju sih, soalnya daripada mereka balapan liar gitu kan, nggak jelas, mending ada wadahnya jadi mereka ibaratnya kalau balap pada tempatnya gitu. Lalu street race di Ancol itu nantinya jadi tempat bagi anak muda untuk berprestasi di sana gitu kan, jadi ada wadah bagi mereka untuk balapan, jadi nggak liar lagi. Setuju dan tidak setuju. Kalau setujunya memang harus dilokalisasi. Emang di sana tempatnya ada, fasilitas ada, lebih aman, tidak mengganggu orang-orang. Ya, itu setuju. Tetapi tidak setuju ya, apakah bisa dilokalisasi? Yakinkah Pak Kapolda bisa melokalisasi? Saya sih nggak terlalu ngikutin beritanya ya Mas, tapi kalau menurut saya rencana Kapolda untuk memfasilitasi para pembalap liar, terutama di Ancol, saya sih kurang setuju ya sebagai masyarakat, karena saya juga merasa terganggu aja gitu loh, karena para pengendara motor-motor itu seenak-enaknya aja gitu loh. Ya, baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dialognya Newsroom pada hari ini, dan masih terhubung bersama kami Kombes Pol Sambodo Purnomo Dirlantas Polda Metro Jaya dan Bambang Istianto selaku pengamat kebijakan transportasi publik. Baik, saya ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, tadi kita sama-sama melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat, ada pro dan kontra di sana. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, seperti apa nanti standar keamanan yang akan dilakukan pada saat penyelenggaraan street race tersebut? Baik. Yang pertama saya mengomentari pendapat. Saya setuju Pak, kalau ini belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tapi mungkin ada salah satu cara kita juga bisa untuk meminimalisir. Jadi begini, kegiatan seperti ini adalah semacam launching bahwa nanti area tersebut akan bisa digunakan pada hari-hari tertentu setiap minggu untuk melaksanakan mereka balapan. Jalan ini kita tutup, mungkin balapannya malam hari kita tutup, sehingga kemudian mereka tidak lagi mengganggu jalan umum atau menutup jalan umum. Kemudian tentu kita siapkan tidak hanya di Ancol, para kasat lantas di wilayah Polda Metro Jaya, baik yang di DKI maupun di Bekasi, Tangerang, Depok, itu sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk mencari jalan-jalan atau lokasi yang sama untuk bisa digunakan pada waktu tertentu, sehingga diharapkan misalnya di Tangerang nanti kita carikan areanya di mana, kemudian yang di Bekasi kita carikan areanya di mana, dan di Depok kita carikan areanya di mana, sehingga kalau mereka mau balapan, ibaratnya orang mau main futsal, ini ada lapangannya, ini mau balapan kita siapkan di hari tertentu, di jam tertentu, silakan mereka balapan di situ, sehingga kemudian mereka tidak lagi mengganggu pejalan yang lain atau jalan lainnya. Nah, kemudian terkait dengan faktor safety, tentu kita juga memperhitungkan, tentu ada standar safety-nya yang kita terapkan, kemudian juga kepada para pembalap juga ada mereka kita ikutkan asuransi, kita siapkan ambulan tenaga kesehatan, dan tentu saja mereka wajib menggunakan helm, jaket dan sebagainya yang saya pikir standar keamanannya lebih tinggi lah daripada kalau mereka balapan liar. Kalau balapan liar itu kadang mereka nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, hanya pakai sandal jepit, tidak pakai helm dan sebagainya. Paling tidak, mudah-mudahan dengan langkah seperti ini, teman-teman yang selama ini hobi balapan itu kemudian bisa menyalurkan hobinya di lokasi-lokasi yang memang nanti kita siapkan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sambodo. Saya ke Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, tadi Pak Sambodo sudah menjelaskan tentang standar keamanan yang akan didapatkan oleh para anggota yang akan masuk yang ikutin kompetisi street race ini. Nah, menurut Bapak sendiri selaku pengamat kebijakan transportasi publik, apakah memang standar keamanan itu sudah cukup untuk keamanan dari para peserta yang akan mengikuti street race? Jadi kalau standar keselamatan itu kan kalau dari kacamata transportasi itu kan ada sarana dan ada infrastruktur. Nah, sarananya itu sendiri sejauh mana itu sepeda motornya itu
siap untuk bisa masing-masing para peserta itu adalah memang standar untuk balap motor pada satu arena tertentu dengan kecepatan tertentu. Apakah itu rodanya, kemudian apakah itu besinya dan sebagainya, tentunya itu harus betul-betul pasti. Nah, siapa yang menanyakan sistem ini? Nah, tentunya ada di Kementerian Perhubungan itu sebetulnya itu apakah standar layak atau tidak itu ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, tentunya yang selalu bekerja sama dengan Ditlantas Polri, tentunya ini saya yakin itu komunikasi itu pasti sudah dilakukan dengan baik. Ya, gitu. Nah, itu tentunya itu. Nah, kemudian dari infrastrukturnya itu misalnya jalan raya. Nah, jalan raya ini tentunya kan kalau kondisi jalan raya di Indonesia ini, mohon maaf itu ya barangkali pembuatannya itu standar-standar yang untuk balap mobil kan tidak di setiap area dan setiap wilayah. Sehingga ini karena ya tentunya kalau siapa sih otoritas yang berwenang untuk bahwa jalan itu bisa dipakai untuk apa dan pakai, itu tentunya harus ada rekomendasi seperti itu. Nah, selama ini saya yakin ketika Ditlantas Polri dengan perhubungan itu sudah sangat erat, tentunya hal yang seperti itu ketika memprakarsai dari Ditlantas Polri untuk paling tidak mengerem bahwa lajunya fenomena anak-anak muda ini balap sembarangan, balap motor di sembarang tempat dan sebagainya. Nah, tentunya ya memang tadi Pak Sambodo sudah mengatakan memang bukan solusi satu-satunya, tetapi ini adalah bagian daripada shock therapy. Kalau saya sih ini saya menganggap itu sebagai sebuah solusi shock terapi, dan nantinya kalau juga ini berhasil tentunya menjadi pemodelan. Karena kalau itu betul Pak Sambodo mungkin demikian. Baik. Harus berhenti nanti kan kalau waktu dekat sudah ini saya yakin antara Polri dengan Kementerian Perhubungan terutama dengan Perhubungan Darat itu pembicaraan. Baik Pak Bambang, Pak Sambodo, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Newsroom.